Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi. Hari ini biar kiranya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi berkat, boleh menjadi penuntun, bahkan boleh memberkati kami selama kami menjalani kehidupan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kembali bersama-sama membuka kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, dari ayat ini saya mengambil satu tema, ada kuasa dalam kata-kata. Saudara, kata-kata adalah unsur yang penting dalam proses penciptaan alam semesta. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu dalam alam ini terjadi melalui kata-kata yang diucapkan Allah atau dari mulut Allah. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita pun mengandung kuasa. Ingat itu saudara yang kasih Tuhan. Kuasa untuk menciptakan atau menghancurkan, melukai atau menyembuhkan, menghidupkan atau mematikan. Di dalam firman Allah memberikan gambaran perihal kata-kata mengandung kuasa dalam berbagai ungkapan. Misalnya Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ibarat kata pohon yang dapat menghasilkan buah, itu berarti hasil yang akan kita peroleh terletak pada lidah kita. Jika lidah kita mengatakan sesuatu, maka pengaruhnya ganda kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
Jika kita mengatakan sesuatu yang bermakna positif, membangun, memberikan semangat, maka hasilnya kita dapatkan sendiri seperti apa yang kita ucapkan. Kalau kita membaca Amsal pasal 14 ayat 3 dengan jelas mengatakan, Amsal pasal 14 ayat 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Dipelihara oleh bibirnya. Satu ungkapan yang sama dari Raja Salomo dalam Amsal pasal 12 ayat 14 dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi dengan jelas pagi hari ini bahwa kuasa kata-kata yang kita ucapkan bukan saja dapat memberkati, menghidupkan atau merusak dan membunuh kita, tapi kata-kata kita juga dapat memberkati atau membunuh orang lain. Itulah yang diungkapkan oleh kitab Yakobus. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yakobus pasal 3 ayat 6 dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan sesuatu dari dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh, dapat menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi dengan jelas bahwa kuasa kata-kata yang kita ucapkan bukan saja dapat memberkati, menghidupi atau merusak serta membunuh kita, tapi kata-kata juga dapat memberkati atau membunuh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mulut yang satu kita dapat memuji Tuhan, tetapi dari mulut yang sama kita juga bisa menghina manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Pedang hanya dapat membunuh satu orang saat digunakan, tetapi lidah lebih hebat dari pedang, seperti bom yang dapat membunuh sekian banyak orang saat digunakan dalam pergunakan. Ngeri sekali, bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa melihat karena kata-kata yang kita pergunakan begitu hebat kuasa dan pengaruhnya, maka kata-kata yang kita ucapkan harus diatur, harus dikendalikan. Kendali yang dapat mengontrol kata-kata kita adalah firman Allah. Dari mulut yang satu kita dapat memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama kita bisa menghina manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Pedang hanya dapat membunuh satu orang saat digunakan, tetapi lidah lebih hebat dari pedang, seperti bom yang dapat membunuh sekian banyak orang saat digunakan dalam posisi tidak memuliakan Allah. Betapa hebat memiliki kuasa kata-kata yang kita pergunakan. Karena kata-kata yang kita pergunakan begitu hebat kuasa dan pengaruhnya, maka kata-kata yang kita ucapkan harus diatur, harus dikendalikan, dan kendali yang dapat mengontrol kata-kata kita adalah Roh Kudus, firman Allah, dan doa. Jika Roh Kudus
firman Allah dan doa menuntun dan mengendalikan kata-kata kita, akan memproklamirkan berkat dan bukan kutuk, pengharapan dan bukan berita putus asa, sesuatu yang positif bukan yang negatif, dan melalui kata-kata kita juga dapat menyalurkan kekuatan iman kita. Dengan kata-kata kita mengakui keselamatan kita, dengan kata-kata kita mengikat kuasa-kuasa kegelapan, menengking kuasa setan, dan meminta segala berkat-berkat Tuhan. Mati dan hidup kita ditentukan oleh apa yang dikeluarkan dari mulut kita. Karena itu pergunakan dengan baik. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sudahkah kita mempergunakan kata-kata yang dapat membangun, yang dapat memberkati, yang dapat memuliakan Allah? Saya percaya ketika keluar dari hati, keluar dari mulut, itulah ada kuasa, ada power. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, lakukanlah hal yang baik yang dapat menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Kami datang di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas satu renungan pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami mempergunakan kata-kata kami dengan baik. Ketika kami pergunakan kata-kata kami dengan baik, maka akan menghasilkan hal yang baik. Kami percaya pada hari ini ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberkati dengan berkat kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru. Kira Tuhan memberkati pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap optimis, pastikan hidup kita hidup dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.